Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilafatul Ainiyah dengan rekan saya Maulida Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang audit atas saldo kas. Audit saldo kas. Kas merupakan akun yang masuk ke dalam semua siklus, kecuali siklus persediaan dan perdagangan. Kas merupakan akun yang sangatlah penting karena terdapat potensi terjadinya kecurangan ataupun terdapat kemungkinan kesalahan. Selanjutnya yaitu kesalahan sajian di dalam audit. Yang pertama yaitu kesalahan dalam menagih konsumen. Kedua, pencurian kas dengan menghambat pembayaran kas dari konsumen sebelum dicatat dengan akun dianggap sebagai piutang tak tertagih. Yang ketiga, duplikasi pembayaran faktur vendor. Yang keempat, pembayaran tidak benar atas biaya pribadi pejabat perusahaan. Yang kelima, pembayaran atas bahan baku yang tidak pernah diterima. Yang keenam, pembayaran atas karyawan lebih besar daripada jam kerja aktualnya. Dan yang ketujuh, pembayaran atas bunga kepada pihak luar jumlahnya lebih besar dibandingkan tingkat bunga sebenarnya. Jenis akun kas. Akun kas dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama akun kas umum, akun impres, akun bank cabang, dana kas kecil impres, dan ekuivalen kas. Audit atas akun kas umum. Metodologi desain pengujian perincian saldo untuk kas di bank. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, di sini tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi kas di bank. Resiko bisnis klien lebih banyak muncul dari setara kas dan jenis investasi lainnya. Beberapa perusahaan yang menyediakan jasa keuangan mengalami kerugian besar akibat aktivitas perdagangan oleh perorangan yang disembunyikan dengan salah menyajikan saldo investasi dan kas. Auditor harus memahami resiko dari kebijakan dan strategi investasi klien. Sama halnya dengan pengendalian manajemen yang dapat memperburuk resiko tersebut. Menentukan salah saji yang dapat diterima dan menilai resiko bawaan atas kas di bank. Saldo kas tidak material dalam kebanyakan audit, tetapi transaksi yang mempengaruhi saldo ini sifatnya hampir selalu sangat material. Oleh karena itu, sering muncul potensi salah saji material dalam kas. Kas lebih mudah dicuri dibandingkan aset lainnya. Terdapat resiko bawaan cukup tinggi untuk tujuan keberadaan, kelengkapan, dan akurasi. Tujuan ini biasanya akan berfokus pada audit saldo kas. Resiko bawaan relatif kecil untuk tujuan lainnya. Melakukan penilaian pengendalian resiko untuk beberapa siklus. Pembagian internal terhadap saldo kas akhir tahun dalam akun umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu pengendalian terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Yang kedua yaitu rekonsiliasi bank independen. Pengendalian utama termasuk pemisahan tugas yang memadai antara fungsi penandatanganan cek hanya oleh orang yang berwenang, penggunaan cek yang telah dipranomori di atas kertas khusus, mereview dengan cermat dokumen pendukung oleh penanda tangan cek sebelum cek ditandatangani, dan verifikasi internal yang memadai. Tahapan yang kedua yaitu mendesain dan melakukan pengujian pengendalian
dan pengujian substantif atas transaksi di beberapa siklus. Karena saldo kas dipengaruhi oleh semua siklus lain, kecuali persediaan dan pergudangan, ada banyak sekali transaksi yang mempengaruhi kas. Sebagai contohnya, pengendalian terhadap penerimaan kas, seperti transaksi kas diaudit sepanjang pengujian siklus transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan ketiga, mendesain dan melakukan prosedur analitis untuk kas di bank. Umumnya auditor membandingkan saldo akhir dan rekonsiliasi bank setoran dalam perjalanan cek yang beredar dan item rekonsiliasi lainnya dengan rekonsiliasi tahun sebelumnya. Demikian juga, auditor biasanya membandingkan saldo akhir kas dengan saldo bulan sebelumnya. Prosedur analitis tersebut mungkin akan mengungkap salah saji dalam kas. Mendesain pengujian perincian kas di bank yang memenuhi tujuan audit terkait saldo kas. Di sini ada 4, yaitu prosedur audit, jumlah sampel, sampel yang dipilih, penetapan waktu. Tujuan audit yang berhubungan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo adalah pengujian atas eksistensi, kelengkapan, dan keakuratan. Siklus yang dipengaruhi meliputi penjualan dan penagihan, akuisisi dan pembayaran penggajian dan personalia, dan akuisisi modal dan pembayaran kembali. Prosedur berorientasi terhadap kecurangan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, sifat dari kurangnya pengendalian internal. Yang kedua, jenis kecurangan yang dapat terjadi. Yang ketiga, potensi materialitas kecurangan. Dan yang keempat, prosedur audit yang paling efektif untuk menemukan kecurangan. Prosedur yang dapat digunakan, yang pertama yaitu konfirmasi piutang dagang. Lalu pengujian yang dilakukan untuk menemukan pencurian uang. Yang ketiga, penelaahan aktivitas buku besar dalam akun kas atas transaksi yang tidak lazim. Lalu yang keempat, perbandingan pesanan konsumen atas penjualan dan penerimaan kas. Lalu, pemeriksaan persetujuan dan dokumen pendukung untuk piutang tidak tertagih dan retur dan cadangan penjualan. Untuk prosedur terkait saldo akhir tahun sendiri, yaitu yang pertama, perluasan pengujian atas rekonsiliasi bank. Yang kedua, pembuktian kas dan pengujian transfer antar bank. Selanjutnya yaitu audit atas akun bank, penggajian impres. Dalam pengujian saldo akun bank, untuk penggajian auditor harus mendapatkan rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, dan laporan bank atas visa batas. Prosedurnya dilakukan dengan cara sama dengan kas umum, kecuali cek beredar yang biasanya terbatas. Untuk pengujian kewajaran diperlukan prosedur perluasan jika akun bank tidak direkonsiliasi dengan saldo kas impres di buku besar atau jika pengendalian tidak memadai. Audit atas kas kecil impres. Prosedur utama dalam menguji kas kecil yaitu menghitung saldo kas kecil dan melanjutkan dengan pengujian terperinci atas satu atau dua transaksi pengeluaran. Prosedur utama yang harus meliputi: yang pertama, menjumlahkan voucher pendukung kas kecil yang menunjukkan jumlah pengeluaran. Yang kedua, memperhatikan urutan voucher kas kecil. Yang ketiga, memeriksa otorisasi dan pembatalan voucher kas kecil. Dan yang terakhir, memeriksa kewajaran dokumen pendukung terdiri atas gulungan register, kas, faktur, dan bukti penerimaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika teman-teman mau bertanya, bisa lewat Sepada.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.